Untuk mengetahui situasi terkini warga yang terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, kita terhubung dengan reporter Gilang Dejan yang berada di Desa Cijedil dan Kripto Hermawan di Desa Ciputri. Selamat petang teman-teman, saya akan menuju ke Gilang terlebih dahulu. Gilang, apa harapan warga Desa Cijedil terkait relokasi dan pembangunan rumah pasca gempa? Gilang. Ya, baik Anggi dan juga saudara, selamat petang. Memang benar pasca terjadinya gempa pada 21 November 2022, memang masih hingga saat ini sudah 2 minggu lebih. Sedikitnya 114.683 warga dari 41.000 lebih kartu keluarga masih bertahan di 494 titik posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta dan unsur lainnya. Memang sejumlah warga mengaku tidak mengalami kesulitan ketika berada di posko pengungsian, namun maksud kami karena mereka juga mendapatkan logistik berupa makanan, minuman, obat-obatan, layanan kesehatan dan juga sejumlah kebutuhan harian lainnya dengan baik. Namun sejumlah warga mulai merasakan kejenuhan berada di posko pengungsian yang kini sudah berjalan sekitar 17 hari. Mereka berharap bisa kembali ke rumah dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Namun warga yang berada di posko pengungsian ini mayoritas merupakan warga yang rumahnya masuk dalam kategori rusak berat dan ambruk, sehingga mereka hanya bisa bersabar untuk menunggu proses relokasi ataupun proses pembangunan rumah kembali oleh pemerintah. Dalam rilis terbaru hingga hari ini total rumah rusak akibat gempa Cianjur Jawa Barat mencapai 53.408 unit dengan rincian rumah rusak berat 12.956 unit dengan rincian rumah rusak sedang sebanyak 15.196 unit dan kemudian dengan rusak ringan sebanyak 25.256 unit. Sementara itu Kepala Desa Cijedil, Pudin, menyatakan bahwa sedikitnya 303 warga Desa Cijedil masih bertahan di posko pengungsian yang didirikan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Kades Cijedil berharap proses relokasi ataupun bantuan pembangunan rumah bisa dipercepat. Berikut cuplikan wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Cijedil, Pudin. Harapan kami mungkin sama dengan warga masyarakat. Untuk keluhan warga masyarakat itu mudah-mudahan harapan kami untuk percepatan penanganan bantuan relokasi dan baik juga untuk bantuan rumah yang roboh-roboh yang kategori rumah yang rusak berat dan ringan dan sedang itu mohon dipercepat saja dengan Bapak yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya, selain itu Asda 1 Cianjur, Arif Purnawan menyatakan nantinya tidak akan ada rumah hunian sementara atau huntara, melainkan nanti akan sifatnya berlangsung pembagian rumah hunian tetap. Dan di mana pada esok hari juga akan diberikan dana bantuan bagi masyarakat yang terdampak dengan rumah rusak sedang, ringan dan juga berat dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga sudah membangun rumah tahan gempa di 2 lokasi berbeda di Cianjur ini. Salah satunya di Desa Mulyasari dan juga di Desa Sirnajaya. Di mana di Desa Sirnajaya akan dibangun 200 unit rumah tahan gempa di atas lahan sekitar 2,5 hektar. Sementara untuk di Desa Mulyasari akan dibangun 1.600 unit rumah di atas lahan 30 hektar. Nantinya rumah tahan gempa yang dibangun itu akan diprioritaskan bagi warga yang rumahnya ambruk dan tidak layak huni kembali. Untuk sementara kembali ke studio, Anggi. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Kripto Hermawan di Desa Ciputri. Kripto.